Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di Pondok Kesah Ayumi di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kali ini kita akan membahas tema mengenai digitalisasi dan keamanan informasi. Jadi saat ini semua kita pasti akan berhubungan dengan digital, baik arsip khususnya maupun hal-hal lain, semua sekarang mengarah ke digital. Tetapi kadang-kadang kita lupa bahwa di digitalisasi itu juga harus diperhatikan keamanan informasinya, datanya dan lain-lain. Oleh karena itu kita bersyukur saat ini kita kedatangan tamu jauh dari Badan Cyber dan Sandi Negara. Jadi saat ini ada Pak Supapri Situmorang, SSTMP MH. Baik, nanti kita akan berbincang panjang lebar mengenai digitalisasi dan keamanan informasi khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara. Selamat datang Pak Situmorang ya, saya Baik, panggil. Pak. Siap. Terima kasih Pak sambutannya Pak. Ya, terima kasih. Semoga betah di Tenggarong, Siap, melaksanakan Pak. tugasnya Ya, Pak. dan membawa berkah untuk kita semua, Amin, amin. khususnya Kabupaten Kutai Kartanegara. Amin. Jadi di sela-sela tugasnya sedikit kami culik lah untuk masuk di podcastnya Ayumi. Siap. Jadi sebelum kita tanya ke Pak Situmorang, kita sebagaimana ketahui bahwa visi misi Pak Bupati kita dan Pak Wakil Bupati kita tahun 2021-2026 ini salah satunya adalah ada program Disapa namanya. Disapa ya. Ya, Disapa itu digitalisasi pelayanan publik. Digitalisasi pelayanan publik. Betul. Oke, mantap. Jadi memang berharap kita bahwa kedepannya pelayanan publik itu lebih baik, transparan, Oke. akuntabel. Siap. Tentunya pasti dengan alatnya adalah digitalisasi layanan. Oh ya, benar. Nah, dengan digitalisasi layanan yang sudah disampaikan tadi bahwa juga keamanan informasi yang kita karena masih Kabupaten Kutai Kartanegara ini baru dalam penerapan digitalisasi, mungkin secara umum dulu sebelum kita masuk, kira-kira pandangan dari Pak Situmorang ataupun dari BSN gimana sih mengenai digitalisasi dan keamanan informasi di daerah khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara? Silakan. Oke, Pak. Terima kasih Pak Eri atas sambutannya. Cukup bangga juga sama Kabupaten Kukar sudah mulai menggunakan digitalisasi ini dalam rangka pelayanan publik. Memang dengan di era ketidakpastian ya, di era ketidakpastian sekarang memang banyak perubahan paradigma. Perubahan paradigma ini lebih kepada mungkin ya, kalau pertama itu perubahan teknologi ya. Dulu mungkin kita itu masih berbasis analog ya, bisa kita lihat bagaimana TV yang ada di belakang kita ini kan ini masih TV tabung. Ya, betul. Masih menggunakan sistem analog. Dulu mungkin waktu saya kecil mungkinnya tahun-tahun 94, 95 masih ini dan masih polos ya, masih polos. Tapi seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan paradigma teknologi mengarah kepada yang namanya sifatnya digital gitu. Nah, respon pemerintah saya lihat memang tidak secepat respon swasta ya dalam bagaimana mengubah tata kelola, mengubah paradigma dari era analog ke era teknologi digital seperti itu. Nah, BSSN sendiri memang selalu mengemukakan bahwa memang perubahan terhadap era teknologi digital itu memang mau tidak mau, suka atau tidak suka harus kita terapkan seperti itu. Betul. Makanya saya cukup senang juga kalau memang di Pemkab Kukar sendiri sudah menerapkan yang namanya sistem teknologi digital untuk pelayanan publik seperti itu. Nah, tapi perlu dipandang bahwa yang namanya sistem teknologi digital ini bagaimanapun ceritanya era disruptive information sekarang ini memang perubahan informasi itu sangat cepat, perubahan teknologi itu sangat cepat. Artinya ketika kita memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka tidak hanya perlu cepatnya saja. Ini yang jadi perlu. Ini. Ya. Jangan cepat-cepat saja, tapi tidak akuntabel. Nah, itu. Nah,
penggunaan teknologi ini memang harus bisa kita pastikan bahwa penggunaan teknologi itu bukan hanya main cepat-cepat saja, tapi kita harus perhatikan yang namanya keamanannya. Nah, dengan adanya keamanan ini, nanti apa itu keamanan itu nanti bisa kita jelaskan lagi apa saja itu kalau di BSSN itu seperti apa. Nah, keamanan ini nanti yang akan membuat sistem transparansi itu terjamin. Baik. Akuntabilitas pelayanan publik pemerintah itu bisa dapat dirasakan sendiri oleh masyarakat secara pasti dan real time seperti itu. Jadi itu memang nanti ke depan era digitalisasi itu akan seperti itu gitu. Jadi tidak ada lagi yang namanya hal-hal yang disembunyikan gitu. Ya. Jadi Transparan. Iya, transparan. Masyarakat bisa mengakses informasi secara luas dan bertanggung jawab. Nah, disinilah kehadiran pemerintah untuk menjamin akuntabilitas dari pelayanan yang disediakan kepada masyarakat. Seperti itu, Pak. Ya, baik. Jadi memang di eranya ini memang sudah semua digital. Ya, bahkan terutama sekarang ini vintage banyak sekali startup yang vintage. Tanpa sadar kita akhirnya menggunakan. Ya. Walaupun awalnya mungkin karena terpaksa ataupun karena promo yang gila-gilaan. Salah satu yang sering kali itu kan GoPay, Oppo dan lain-lain, Ya. tergiur dengan Betul. segala macam promo, akhirnya tanpa sadar kita akhirnya mengikuti yang Ya. vintage itu. Nah, itu kan salah satu layanan digital. Apakah mungkin di sektor keuangan, nah ini pemerintah daerah khususnya tingkat kabupaten seperti Kabupaten Kutai Kartanegara tuh memungkinkan nggak untuk melakukan digitalisasi di sektor keuangan? Oke. Kalau saya melihat ya, polanya sekarang itu akan mengarah ke sana, Pak ya. Bagaimana pengelolaan fintech ini memang rule-nya atau kebijakannya memang harus melalui otoritas jasa keuangan seperti itu dan ditetapkan oleh Bank Indonesia ya. Bank Indonesia ya. Nah, tapi balik lagi ya, kalau di daerah, kalau saya lihat sih bagaimana kita bisa memberdayakan bank lokal sih sebenarnya untuk membuat sistem pembayaran digital yang bisa diakses oleh masyarakat gitu. Karena bagaimanapun ceritanya dengan adanya bank lokal, misalnya di sini Bank Kaltim-Tara ya. Bank Kaltim-Tara ini bagaimana bisa menyiapkan fintech yang bisa diakses oleh masyarakat pada umumnya sehingga masyarakat bisa menggunakan itu dan pemerintah bisa memanfaatkan itu untuk akuntabilitasnya gitu kepada masyarakat. Dalam hal ini misalnya contoh ya, pembayaran pajak misalnya. Ya. Selama ini kan pembayaran pajak kita kan membawa uang cash gitu. Baik itu di counter pelayanan pajak gitu. Apabila ada fintech atau mungkin kalau misalnya bank lokal belum sanggup gitu ya, bisa kerjasama dengan fintech yang sudah tersedia dan yang sudah disertifikasi oleh regulator di Indonesia ini gitu. Ya. Nah, dengan adanya itu apa? Dengan adanya fintech ini, maka era digitalisasi itu adalah sebenarnya tidak ada lagi yang bersifat fisik, Pak. Ya kan? Artinya tidak ada lagi uang cash yang beredar di counter-counter gitu. Ya, berarti cashless. Cashless gitu. Cashless kita harus ke arah itu sebenarnya. Dengan adanya cashless ini, maka secara tidak langsung penilapan di lapangan itu bisa diminimalisir. Ya. Dan memang dengan adanya vintage itu tadi semua akan kembali lagi jadi transparan, kelihatan dan tercatat, akuntabel Pak. Jadi gitu. Akan sulit. Mungkin pengalaman Pak Situmorang kan pasti ini tidak hanya di 1-2 daerah ya Indonesia ya. Iya, Pak. Nah, mungkin ada daerah lain yang kira-kira ada pengalaman mengenai penggunaan vintage ataupun digitalisasi di sektor-sektor yang menyangkut keuangan daerah, Pak. Oh ya, jadi kemarin kita ada di satu daerah ya Pak ya. Kebetulan memang daerah ini masih menggunakan sistem cash biasa untuk pembayaran pajak gitu. Ketika kami mencoba mereview sistem penerimaan pajaknya, kami coba menyarankan bagaimana kalau sistem pajaknya ini kita bikin secara cashless gitu. Karena bagaimanapun ceritanya mereka itu sudah mengalami bagaimana banyaknya uang yang hilang di lapangan gitu. Uang hilang ya? Uang hilang Pak. Jadi uang itu diterima dari masyarakat, akan tetapi ketika masuk ke kas daerah tidak tercatat secara transparan. Jadi itu yang jadi masalah. Betul. Kalau seandainya ketika kita menggunakan fintech, kita menggunakan aset digital atau sistem pembayaran digital, maka otomatis yang masuk itu adalah memang ya arus kas itu terjamin gitu.
Jadi tidak ada uang cash yang beredar, semuanya sistem udah menggunakan sistem digital, sehingga pencatatan di kas itu semuanya sinkron, baik itu yang ada di lapangan maupun yang ada di pusat gitu. Dan kita menggunakan dalam konsep keamanan ini, kita menggunakan yang namanya pihak ketiga terpercaya. Pihak ketiga terpercaya ini siapa? Ya itu pengelola fintech ini gitu. Artinya kita itu secara tidak langsung berhubungan gitu. Bahwa uang yang ada di pemerintah itu memang harus sama dengan uang yang ada di pihak ketiga terpercaya ini. Siapa? Ya pengelola fintech. Kalau misalnya itu bisa bank lokal, ya monggo gitu. Atau menggunakan fintech dengan kerjasama dengan fintech yang sudah secara regulasi sudah diakui oleh pemerintah, ya monggo saja gitu. Mengenai pihak ketiga terpercaya. Terpercaya berarti kan ada lembaga yang memang mengeluarkan semacam sertifikat terpercaya atau hal yang semacamnya. Ya, betul. Nah itu kalau untuk daerah itu kemana kami harus merujuknya itu? Sebenarnya kalau daerah itu sebenarnya gini Pak ya. Kalau pihak ketiga terpercaya kita berbicara mengenai financial teknologi ya. Artinya itu yang sudah dikeluarkan, yang sudah disertifikasi oleh OJK dan sudah diberikan mandatnya oleh Bank Indonesia untuk menyelenggarakan fintech gitu. Nah, kalau seandainya misalnya di daerah ini sudah ada OVO, sudah ada GoPay, ya menurut saya itu sah-sah aja. Atau misalnya dari Bank Timtara sudah punya itu, ya sah-sah aja gitu. Tidak ada batasan untuk menggunakan itu. Hanya saja memang dari pemerintah perlu yang namanya penetrasi yang kuat terhadap masyarakat, supaya masyarakat itu bisa mengerti gitu bahwa memang arah kita ke arah sana, dan ini bagian dari pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat terhadap pengelolaan keuangan. Karena balik lagi ya, pemerintah ini tanpa uang masyarakat itu apalah gitu. Kan uang masyarakat yang diberdayakan untuk melayani balik ke masyarakat. Seperti itu. Jadi mungkin ini kalau yang masalah fintech ini arahnya ke keuangan terus pendapatan ya, mungkin kita arahnya ke pendapatan, karena kalau untuk sektor di pengelolaan dan pembelanja mungkin akan berbeda ceritanya ya. Beda cerita karena memang semua sektor belum siap untuk karena itu. Memang di fintech yang di sisi pembayaran ini akan berbeda lah untuk aturannya, regulasi lainnya juga berbeda. Ya, ada perbedaan. Itu di sisi financial technology. Terus terkait dengan podcast ini di Dinas Kearsipan. Nah, ini arsip selama ini kan kita bicaranya ketika kita bicara arsip, mendengar kata arsip itu bayangannya tuh pasti sudah tumpukan kertas yang ada di meja kerja gitu. Nah, sekarang era digitalisasi. Ini seperti apa kira-kira nih dari kebijakan pusat maupun yang sudah dilaksanakan di beberapa daerah ini seperti apa nih kearsipan digital? Baik Pak, memang agak menarik juga ya masalah arsip ini ya. Arsip itu kan sebenarnya sebuah aset lah ya, yang bisa digunakan untuk mempertanggungjawabkan semua proses perencanaan ya. Betul. Jadi kalau mohon maaf saya potong, kalau di sini kalau ada slogannya arsip hilang, aset melayang. Ya betul. Nah, gitu. Memang benar. Walaupun arsip itu ada masa retensinya ya. Betul. Nah, gitu. Tapi yang pasti itu adalah bagian pertanggungjawaban kita, mungkin nanti ke depan, mungkin ke generasi berikutnya, bahwa memang apa yang sudah kita bangun sekarang kita pertanggungjawabkan dari semua proses perencanaan, dokumentasi segala macam untuk dari sisi administratif. Nah, memang balik lagi yang tadi saya bilang itu adalah transformasi dari sistem analog ke sistem digital. Memang semua lini kena gitu. Nah, arsip ini kalau saya tidak salah ya, dari zaman saya dulu pendidikan di tahun 2000-an itu sebenarnya sudah mengarah ke sana gitu. Bagaimana proses perubahan dari arsip arsip fisik ke arsip digital. Manual, ya. Nah, balik lagi, tapi gini, ketika kita melihat fisik itu bisa kita pertanggungjawabkan bahwa itu adalah otentik gitu. Nah, ini yang jadi masalah sebenarnya di permasalahan digital. Dulu memang jadi sebuah diskursus juga. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan bahwa arsip digital ini adalah sah demi hukum dan itu otentik demi hukum gitu. Nah kan sebenarnya di situ Bu yang jadi challenge kita. Karena banyak juga pihak masih belum percaya nih dengan dokumen elektronik yang umpamanya nih contohnya yang surat ataupun dokumen lain yang tanda tangan elektronik. Nah ketika di pemeriksaan itu masih ada pertanyaan mana fisiknya. Betul. Tanda tangan basah. Nah, itu seperti apa? Nah, itu jadi gini.
dengan hadirnya BSSN waktu itu dulu masih lembaga sandi negara. Lemsanek ya? Iya, Lemsanek dulu memang mencoba ya mengubah paradigma publik pada umumnya dan pada pemerintah pada khususnya bahwa memang digitalisasi ini bisa tetap otentik gitu. Jadi waktu itu memang dilahirkanlah yang namanya ada di kita itu dan sudah ada sebenarnya PP tentang penyelenggaraan sistem informasi dan transaksi elektronik, penyelenggaraan itu di PP saya lupa nomornya tapi nanti coba dicek. Turunan undang-undang ITE ya? Turunan undang-undang ITE. Oke. Jadi bagaimana kita bisa menjamin dokumen elektronik sebenarnya. Siap. Nah, jadi maka dilahirkanlah yang namanya adanya sertifikat elektronik. Dari sertifikat elektronik keluar yang namanya tanda tangan elektronik. Baik. Sebenarnya itu konsepsi yang namanya keamanan informasi sih, information security. Nah, konsepsi keamanan security ini sebenarnya ada 3 bagian besar yang masif ya, yang paling sering digunakan namanya CIA triad atau CIA triangle lah gitu. Apa itu? Confidentiality, integrity, dan availability. Nah, confidentiality kalau di bahasa Indonesia kan itu kerahasiaan, tapi ini bukan berita rahasia, sangat rahasia, bukan itu sebenarnya, tapi lebih kepada bahwa memang apa yang kita lakukan itu rahasia sehingga orang lain tidak boleh tahu, orang lain tidak boleh memanfaatkan apa yang menjadi hak yang kita kuasai gitu. Baik. Nah, integrity itu berbicara bagaimana sebenarnya keabsahan sebenarnya. Integrity itu bagaimana sebenarnya keutuhan, autentikasinya itu. Autentikasi dokumen contohnya gitu. Bahwa memang dokumen ini adalah integritasnya, dokumen elektronik dengan dokumen fisik itu sama integritasnya. Oke. Itu tidak ada perubahan sedikit pun gitu. Berarti tidak ada perbedaan secara hukum ya? Secara hukum tidak. Keabsahannya sah gitu. Nah, terus availability adalah ketersediaan. Nah, ketersediaan ini gini. Ketika kita berbicara tentang arsip ya. Oke. Berbicara arsip fisik, maka ketersediaannya boleh saya bilang itu akan sangat susah kita menelusuri arsip 30 tahun yang lalu. Ya, betul. Ketika kita tanya, kami mau misalnya pembangunan jembatan lah, misalnya gitu, udah terjadi 15 tahun yang lalu. Tiba-tiba kami mau melihat dong dokumen perencanaannya seperti apa. Membuka arsip 15 tahun yang lalu, arsip fisik itu sangat susah, Pak. Sangat sulit. Apalagi kita tidak punya depo arsip ya, yang memang yang sudah kita tatar misalnya ini 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun gitu. Betul. Akan susah. Tapi coba kalau itu sifatnya udah digitalisasi, Pak. Betul. Tinggal searching, Pak, di aplikasi. Keluar. Dan di situ kelihatan gitu. Lalu orang akan mempertanyakan itu sah atau tidak gitu. Nah, itu. Ya kan? Nah, makanya itulah hadir yang namanya penerapan sertifikat elektronik. Nah, sertifikat elektronik ini menjamin bahwa ketika itu sudah dibubuhi tanda tangan elektronik, maka itu otentik dan sah demi hukum dan sudah ada aturan hukum yang mengaturnya. Seperti itu. Salah satunya undang-undang ITE tadi ya? Iya, itu undang-undang ITE, amanat dari undang-undang ITE. Contohnya yang ada di pelayanan publik apa sih gitu? Contohnya itu adalah misalnya kartu keluarga, Pak. Oh, Dukcapil. Ya. Kartu keluarga sekarang itu nggak ditandatangan secara fisik lagi. Ya, betul. Sudah ditandatangan elektronik dan tidak ada lagi belangko, Pak. Betul. Sekarang itu kita minta soft copy aja, kita perbanyak atau kita print menggunakan kertas HVS biasa selesai. Itu sah demi hukum nggak? Sah demi hukum. Akte lahir, Pak. Saya mengurus 3 anak saya. Saya udah punya 3 anak, Pak. Akte lahirnya semuanya udah pakai tanda tangan dokumen elektronik. Oke, baik. Jadi sebenarnya kita akan mengarah ke sana. Harapan saya sih sebenarnya gini, arsip ini pun akan seperti itu. Itu memudahkan pekerjaan kita. Dan ketika kita ditanya itu sah demi hukum, itu sah demi hukum, Pak. Asal menggunakan tanda tangan elektronik. Mau siapapun yang menerbitkan. Kalau di Indonesia kan ada 2 ya, yang untuk pemerintah ya. Itu BSRE-nya BSSN atau BPPT. Oke, jadi BSRE itu Balai Sertifikasi Elektronik. Balai Sertifikasi Elektronik ya, betul. Ya. Dan BPPT Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Jadi 2 itu yang lembaga pemerintah yang berhak ya saat ini menerbitkan sertifikat elektronik. Bagaimana dengan swasta? Karena banyak sekali di kita browsing di Google dan segala macam itu akan muncul tanda tangan yang disediakan oleh swasta. Bagaimana keabsahannya? Privit apa kalau sama? Privi.id. Oke. Nah, Privi.id semuanya sudah sah sih, Pak. Hanya saja memang kalau untuk diterapkan di pemerintah balik lagi ya. Ini lebih kepada bagaimana kemampuan membayar sih sebenarnya. Iya, jadi kalau sebenarnya namanya juga pihak privat ya. Artinya kan business oriented.
ketika mengeluarkan sebuah layanan, maka di situ akan ada nilai rupiahnya. Oke, tapi tetap sama keabsahannya. Sama, itu udah dilindungi oleh undang-undang dan itu sudah melalui uji kelayakan oleh dari regulator. Regulator di Indonesia siapa? Kominfo. Oh, Nah, Kominfo lah yang memberikan semacam legitimasi terhadap pihak-pihak ini untuk sah mengeluarkan sertifikat elektronik seperti itu. Pak Situmorang sangat menarik sekali, tapi yang terakhir mungkin nih, setelah kita bicara arsip dan segala macam, terakhir kan ada penyimpanan. Yang tadi udah disampaikan salah satunya depo arsip. Ya, betul. Tapi kita bicara depo arsip, mindsetnya masih bahwa depo arsip itu mengumpulkan yang tadi saya bilang. Fisik ya? Fisiknya dikumpulin, ditata, terus di partisi ke masing-masing tahun, per tahun, sekian tahun, 10 tahun, 20 tahun. Nah, di era digitalisasi bagaimana dengan penyimpanan data elektronik? Oke. Pengamanannya khususnya. Nah, apakah nanti dengan depo arsip itu juga masuk tergabung di situ atau bagaimana? Iya. Jadi sebenarnya gini, kalau misalnya nanti depo arsip, kita tidak bisa sebenarnya 100% turnover, pokoknya tidak ada lagi arsip fisik gitu, langsung dimusnahkan semua, nggak pas juga gitu, nggak pas secara regulasi juga. Tapi kita main di dua arah jadinya, jadi ada arsip fisik, ada arsip digitalnya. Jadi lebih mudah mana nanti adalah proses pengelolaan arsipnya gitu. Nah, tapi balik lagi Pak, ketika kita berbicara digitalisasi, ketika kita berbicara tentang penyimpanan, dan di situ nanti akan ada hak akses kan sebenarnya. Hak akses, betul. Siapa saja yang bisa mengakses arsip ini, siapa saja bisa mengakses arsip dengan retensi sekian gitu. Nah, balik lagi, jadi kalau hanya arsip ini kita jamin keamanannya, agak tanggung juga. Tapi kalau misalnya penyimpanannya pun kita jamin keamanannya, bagaimana hak akses ya, pembatasan hak akses itu harus seperti itu, akan lebih maksimal lagi gitu. Nah, ketika kita berbicara penyimpanan, maka otomatis harus memenuhi kaidah-kaidah yang mungkin sekarang sudah ada yang namanya sistem pemerintah berbasis elektronik, SPBE, dan itu sudah diatur di situ mengenai bagaimana keamanan dari manajemen keamanan SPBE, dan kebetulan BSSN juga yang hadir di sana untuk bisa membuat semacam turunan aturan bagaimana manajemen keamanan SPBE. SPBE itu nanti menyangkut banyak aspek ya. Salah satunya mungkin arsip, makanya ada aplikasi umum tentang kearsipan. Serikandi namanya Serikandi kalau saya tidak salah. Nah, nanti Serikandi ini harus menerapkan yang namanya, harus comply ya terhadap kontrol manajemen keamanan SPBE yang sudah dikeluarkan oleh BSSN. Seperti itu. Jadi nanti baik itu mulai dari tahap pembuatan arsipnya, tahap penyimpanan arsipnya, tahap pengaksesan arsipnya. Jadi nanti di situ sudah ada kontrol-kontrolnya apa saja yang harus dipenuhi. Karena nanti at the end itu akan diaudit sebenarnya. Auditnya itu adalah terhadap compliance atau kepatuhan. Kepatuhan ya. Baik, terima kasih banyak waktunya. Mungkin masih banyak sebenarnya yang mau dibicarakan, tapi waktu juga enak sharing. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bisa bermanfaat, terutama untuk masyarakat di Kutai Kartanegara dan masyarakat Indonesia pada umumnya, dan mudah-mudahan banyak hal yang bisa kita ambil untuk pelajaran. Amin. Terutama di arsip, digitalisasi dan keamanannya. Jadi sebelum saya akhiri, ini semua yang melaksanakan podcast ini sudah melalui protokol kesehatan. Semua kita sudah vaksin Pak. Sehingga semua sudah aman. Dan kembali lagi terakhir, terima kasih Pak Situmorang dari Badan Cyber dan Sandi Negara. Mudah-mudahan di lain waktu kita akan kembali bisa bertemu beliau dan menggali ilmu-ilmu yang sangat luar biasa. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam arsip. Salam arsip. Oke, sip.